Hai Mas Ali, selamat datang. Oke, selamat datang. Ah, Perkenalkan dulu ini sahabat saya yang kebetulan kita sama-sama kuliah di kampus di Jogja kayak gitu ya. Dan kebetulan mungkin saya lulus duluan nih gitu. Bener. Maaf agak rasis ini. Tapi asik. Mas Ali, ini menarik ini. Hari ini kita masuk di bulan Dzulhijjah gitu kan. Tentunya umat muslim di seluruh dunia ya, seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia atau di Jawa mungkin. Tapi seluruh dunia itu akan merayakan hari raya Idul Adha. Gimana ini menurut Bang Ali nih? Iya. Fenomena sosialnya lah atau mungkin kita bicara seputar ya di lingkungan kita sendiri kayak gitu. Ya, kurban ya ini kan karena kurban itu setahun sekali ya. Ya, Karena memang benar setahun sekali, kalau 2 tahun sekali nanti 2 tahun ya. sekali nanti bagaimana seperti itu. Tapi ada hal-hal yang kemudian perlu kita kaji ulang ya sebagai manusia yang kemudian mungkin dia lupa, terus kemudian kita direfresh lagi gitu loh, harus direfresh lagi gitu. Jadi momen dan suasana itu pun harus kadang kan nggak sama gitu loh. Ya, Jadi, apalagi kayak pandemi kayak gini toh. apalagi Namanya pandemi beda, kayak kemarin gitu. juga Kemenak ada surat edaran gitu-gitu ya. Bener, dan lain sebagainya itu seperti itu. Cuman aku melihatnya kita perlu, sebenarnya ini bukan kajian baru, artinya kita cuma disuruh flashback aja, kita diingatkan ini loh ada hari Ya, raya karena Idul Adha. karena itu ada punya sejarah yang panjang kayak Nah gitu. seperti itu ya. Kalau bilang nanti sebentar kalau bilang Idul Adha kan kita ada juga puasa sunnah tarwiyah gitu kan. Iya. Arafah yang kebetulan kok berat sekali kita mau puasa gitu dan Iya, ya memang karena mungkin gambarannya gini, kalau ngomong tarwiyah dan Arafah kayak gitu itu juga punya sejarah yang luar biasa loh. Misalkan nanti ada kaitannya dengan ibadah kurban sendiri. Ibadah kurban. Tarwiyah 8 Tarwiyah itu 8 Dzulhijjah, Arafah 9 Dzulhijjah ya. Benar. Itu punya cerita yang menarik Mang Ali. Ini Itu bagaimana itu? jadi ngomong Tarwiyah itu ceritanya malam 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat mimpi bahwa anaknya itu diminta untuk dikorbankan. Padahal kan sudah lama sekali Nabi Ibrahim itu mengidam-idamkan seorang anak. Kenapa disebut Tarwiyah? Karena Nabi Ibrahim itu merenung ini bener enggak pesannya, tak lakukan enggak gitu. Makanya Tarwiyah itu ya artinya perenungan gitu. Makanya itu kita disunahkan untuk puasa. Begitupun Arafah. Arafah itu sebenarnya juga selain adanya ibadah di padang Arafah, itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim juga. Dimana setelah dia merenung itu pada tanggal 9-nya, oh ya oke lah saya kurbankan kayak gitu. Saya korbankan Ismail alaihissalam mengikuti perintahnya. Makanya Arafah itu pengetahuan itu dimana Nabi Ibrahim ya sudah saya akan berkorban kayak gitu. Nah, di situ juga kita disunahkan juga kayak gitu. Nah, hari ini gimana Bang Ali kira-kira gambaran atau pandangannya sampean? Oh iya. Itu bagus sekali itu Mas Aziz tadi. Jadi bagaimana kita juga diajarkan di sana ya, berpijak pertama dari Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian eksekusi. Ya. Nah, jadi ada tahap-tahapan seperti ini. Jadi mungkin pengetahuan yang kemudian mungkin sama. Jadi itu menjadi sebuah teori ya untuk kita melakukan sesuatu gitu. Jadi sebelum mengeksekusi gitu ada jajaran, ada kemudian pertama kita tarwiyah dulu, merenung gitu kan. Mau mengerjakan sesuatu kita merenung dulu gitu loh. Sampai kemudian kita Arafah. Tahu gitu loh. Berarti pas ini anak filsafat ini ya. Iya. Lah seperti itu. Jadi merenung, kemudian kita Arafah, mengetahui, mengenal, mendapatkan petunjuk, baru kita mengeksekusi. Makanya 8, 9, 10 seperti itu. Itu asik sekali itu. Jadi kebetulan banget kalau ada filsafat seharusnya mengarahnya ke situ ya. Enggak, kebetulan aja ini. Jadi
kayak punya dalil buat guyon. Iya benar. Filsafat juga dipakai kok sama Nabi Ibrahim kayak gitu. Oh. tapi kan memang benar ya, katanya Nabi Ibrahim itu bapak filsafat muslim ya katanya. Kalau itu aku kurang berani. Iya, kan ada Ya. ada yang pernah menyebut, salah satu tokoh yang menyebut bahwasanya Nabi Ibrahim itu sebenarnya filsuf kita gitu loh, seperti. Iya, kalau itu wacana kayak gitu adalah suara-suara kayak gitu. Suara-suara seperti itu, benar. Kalau ditarik ke hari ini gimana, Bang Ali? Iya, ditarik ke hari ini. Oke. Aku mau berpijak kepada definisi yang sudah tidak tidak sedikit orang yang tidak tahu. Artinya semua orang sudah pada tahu. Jadi kurban ini sebenarnya kalau kita lihat pada pemaknaan Indonesia, dia mengalami pergeseran di seperti misalkan kurban itu kan berasal dari bahasa Arab koroba gitu ya. Koroba. Tapi jangan salah nasib ya. Koroba mendekatkan gitu. Nah, ketika mendekatkan kemudian ada kurbanan gitu. Koroba ya kurbanan seperti itu. Nah, berasal dari situ. Jadi sebenarnya pengorbanan yang kemudian hari ini kan berkorban itu kan makna konotasinya itu berbeda dengan mendekatkan gitu loh. Jadi orang itu berkorban tapi mendekatkannya itu malah menghilang gitu loh. Jadi aku menangkap, jadi yang tadi yang mendekat malah seolah berkorban gitu ya, bukan mendekat korban dalam bahasa, tapi korban dalam bahasa Indonesia, misalkan korban kematian itu ya. I know. Itu makanya sebenarnya kalau apakah kamu berkorban untuk cewekmu gitu misalnya gitu ya. Kalau kita tarik ke konteks itu, apakah kamu sudah berkorban berarti? Iya, aku sudah berkorban. Aku sudah mendekatkan diriku kepada cewekku. Itu seharusnya. Menarik ya. Makna yang kemudian kita gali. Oh, ini baru ya. Iya, seperti itu gitu. Jadi PDKT ya. Tidak kemudian berkorban dalam konteks aku sudah berkorban. Tidak. Itu bukan seperti itu. Kamu seharusnya memaknai bukan berkorban yang dalam arti umum kita ketahui, tapi berkorban yang dimaksud, yang lebih mungkin kalau kita berpijak pada konteks hari ini, korban ini, yaitu berkorban yang lebih mendekat seperti itu. Jadi aku berkorban kepada cewekku, membelikan nasi, bukan aku mendekat pada cewekku dengan membawa nasi loh gitu loh. itu memang beda loh, anak hermeneutik itu memang beda, kajiannya beda ya. Mungkin seperti itu ya. Itu asik sebenarnya, dan kita juga perlu tarwiyah, kita perlu merenung seperti itu gitu loh, sehingga oh iya, aku juga sering sebenarnya gimana sih dalam konteks, kan kita perlu bertanya juga, misalkan pada waktu itu berkorban itu seperti apa gitu, kenapa konteks makna korban ini berbeda dengan konteks korban atau koroba yang ada di Arab gitu, seperti itu dalam bahasa Arab gitu ya. Mungkin ada pergeseran makna dan lain sebagainya, mungkin seperti itu Mas. Mungkin ini sempat ramai ya Kak, mungkin beberapa media beberapa tahun yang lalu gitu, banyak masyarakat kemudian bertanya-tanya kayak gitu, bahkan menjadi kadang perdebatan di masyarakat lokal daerah. Basis pengalamanku juga pernah gitu, kadang gimana sih daging kurban itu sebenarnya boleh nggak untuk misalkan selain non Islam kayak gitu. Oh iya, dalam konteks membagikan itu dagingnya tadi. Itu ketika sudah sembelih set. Jadi di sini malah yang sebenarnya saya sangat senang sekali. Artinya Nabi Muhammad itu memberikan kita sebuah teladan ya. Karena misalkan seperti ini, orang yang berkorban itu, korban kan memang hukumnya sunnah muakkad gitu ya, sunnah yang sangat dianjurkan seperti itu. Nah, kemudian orang yang kemudian berhak mengeluarkan kurban itu pasti orang-orang yang kaya gitu loh. Ya, paling enggak harus kaya sebenarnya. Mau juga harus kaya, mau. Ya. Kadang kaya enggak mau juga. Tapi yang paling pertama mau. Tapi pada dasarnya kaya yang saya maksud itu punya materi untuk mengeluarkan. Seperti itu. Banyak orang yang mau tapi
terkendala dalam Ya, materi, ya, itu maksud ya. saya. Sorry. Ya. Itu. Nah, sehingga ketika orang itu punya materi untuk mengeluarkan hewan kurban untuk dikurbankan, mereka di satu waktu atau di satu ruang mereka sedang memberikan orang-orang yang tidak mempunyai materi untuk membeli daging misalkan. Ya. Jadi secara gizi, jadi kan gizi kita itu nggak boleh misalkan nggak pernah makan ini sama sekali dan lain sebagainya. Kita juga membutuhkan gizi-gizi dari daging misalkan seperti itu. Dan dengan korban, orang-orang yang tidak bisa membeli daging, mereka mendapatkan gitu. Itu terlepas kalau di dalam, aku pernah membaca salah satu dalil itu tidak spesifik ngomong muslim gitu. Artinya bahkan semua gitu loh. Ya. Manusia. Apalagi gitu. kalau tadi ditarik ke akar bahasanya kayak gitu kan. Mendekatkan gitu Mendekatkan, kan. Atau benar. orang yang dekat, Orang misalkan yang tetangga dekat, kita itu dan orang non muslim itu kan. benar. Jadi di situ kemudian saya melihat nggak ada konteks seperti itu gitu loh. Jadi bahkan kita itu tidak memandang ini si A ini beragama, ini si A beragama ini, tidak. Ya, tapi malah iya kita berbagi sisi kemanusiaannya. sisi kemanusiaannya. Ya. Seperti itu. Ngomong sisi kemanusiaan juga ini Bang. Kalau ngomong sisi kemanusiaan, apa ya? Kurban sendiri juga punya nilai kemanusiaan yang dibawa, apalagi dibawa. Aku lagi menarik ke konteks sejarah ya, konteks sejarah dari Nabi Ibrahim sampai Rasulullah SAW. Nah, ketika Ismail alaihissalam sudah siap disembelih, ini sudah mau dieksekusi kayak gitu. Kemudian Allah itu menggantikannya dengan hewan kurban. Nah, aku berpikir bahwa ada pesannya bahwa ternyata di Islam atau ajaran kita kayak gitu haram hukumnya untuk kemudian meneteskan darah manusia kayak gitu. Artinya hak untuk hidup, hak asasi manusia untuk hidup. Yang kemudian nanti disampaikan ulang itu di haji wadahnya Rasulullah SAW, di salah satu hadisnya banyak lah itu, teman-teman santri itu ya paham. Artinya ternyata Islam juga membawa misi kemanusiaan, dan salah satunya di balik ibadah kurban itu ada kayak gitu loh. Oh iya, misi kemanusiaan ya. Artinya kita mengangkat derajat kemanusiaan. Iya, gitu, bahkan pesannya Rasulullah ketika akhir haji itu juga itu. Jangan menumpahkan darah manusia. Oh iya, benar. Itu sangat menarik sekali ya sebenarnya. Ya itu akan didapatkan itu ketika tarbiyah memang, Mas. Benar. Jadi kita itu sering mencari jawaban, tapi kita melupakan langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Artinya Sering tarbiyah berarti ini kita ya. Sering tarbiyah, sering iya. perenungan gitu. Atau barangkali tarbiyah secara non fisiknya atau yang tidak kasat mata itu malah kita disuruh banyak merenung gitu loh. Ya, tarbiyah pikiran berarti ya. Tarbiyah pikiran gitu loh. Iya. Sampai ke hati, kemudian oh iya kita ini sebenarnya apa hakikat daripada berkorban misalkan. Itu kan pertanyaan pribadi masing-masing. Ya, yang jawabannya juga akan didapatkan subjektif lah ya. Subjektif, kemudian ini subjektif. Seperti itu sangat asik sekali. Berarti setiap hari kalau nak bisa seperti itu tarbiyah terus. Tarbiyah terus. Kalau bener-bener tarbiyah. Iya. Asik ya itu ya. Aku itu jadi kepikiran seperti ini loh. Apakah tarbiyah hari ini itu sebagai upacara dalam tanda kutip yang saya maksud itu kita rutinitas mengikuti pekerjaan yang dilakukan Nabi Ibrahim, atau malah justru sebenarnya Nabi Ibrahim itu memberikan satu kali pelajaran tarbiyah itu untuk kita lakukan dalam sehari-hari gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi dicontohkannya itu cuma sekali, tapi ini jangan dilakukan dalam sekali ini gitu loh. Selain ini pun kamu harus melakukan, karena ini akan membuat hidupmu kemudian
tidak suka menyalahkan Itu orang kayaknya lain. peruntungan subjektifmu Nah, ini. ini mungkin Iya, iya. mungkin Siapa tahu berasal banyak dari orang yang mau saya, menerima iya, ya, iya. ya. Tapi saya tidak tahu, mungkin itu maksudnya ya. Ya kayak misal gini. Sholat misalkan kita disuruh sholat fardu 5 waktu dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian sholat fardu itu 5 waktu itu apakah 24 jam loh? Kalau kita press, kita cuma berapa jam melaksanakan dalam 24 jam Ya. dalam konteks keislaman. Nah terus lebihnya waktu yang sangat panjang ini kita tarik kemana? Lapo. Apakah kita mendapatkan nilai dari sebuah perenungan dalam sholat spiritual kita itu, ibadah kita? Kemudian itu kita aplikasikan di dunia nyata gitu, bertemu dengan orang, bertemu dengan hewan, bertemu dengan tumbuhan, yang merawat lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, terus itu kisah kurban apa ini? Itu pertanyaan yang kemudian perlu kita jawab bersama-sama, karena kita perlu mengumpulkan dana untuk menjadi sebuah hewan kurban gitu ya. Ya kita pakai ini nalarnya Ibnu Abbas saja. Gimana itu? Pakai ayam aja boleh. Oh, pakai ayam boleh? Iya. Kok bisa? Aduh. Ya untuk latihan, sebenarnya untuk latihan. Itu enggak apa-apa. Artinya ada salah satu pendapat yang kemudian bisa jadi pijakan kita. Mungkin itu dulu aja kita ngobrol ya Bang. Benar. Kita lanjut di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, thank you Mr. Ajis. Oke.